Kangsal menit apa? Jadi pemerintah apik kudu diapiki. Nek pemerintah umpamine kok ana salahe kudu diapiki. Carane dielengke. Lah kalau mengingatkan nggak boleh anarkis. Harus pakai cara yang halus, harus pakai cara yang baik. Kenapa demikian? Pemerintah itu pemimpin, kita rakyat itu yang dipimpin. Lah pemimpin sama yang dipimpin cara hubungan kekeluargaan pernai luweh tua pemimpin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibarat imam sholat, kalau melakukan kesalahan, terjadi kesalahan, makmumnya wajib mengingatkan. Leh ngeling nih nganggo coro kasar nopo coro halus? Halus, dengan zikir dan membaca subhanallah. Itu pun leh moco pelan-pelan mawon, makmum yang berada di dekatnya imam. Dan itu pun nggak boleh murni niat mengingatkan, harus niat zikir plus mengingatkan mboten napa-napa. Subhanallah ngono ndak oleh, weh mam subhanallah, weh subhanallah apa maneh dijongkrokno. Makanya kalau pemerintah ada kesalahan diingatkan dengan baik-baik melalui perwakilan, duduk bersama, musyawarah, wasyawirhum fil amr. Nggak ada persoalan yang nggak akan selesai dengan cara musyawarah. Nggak boleh nggawa watu, lempar-lempar batu pakai maca takbir Allahu Akbar kaya balang jumroh. Lah sing joko polisi, mbok anggap polisi ku setan. Halo, halo. Nah saiki kalau diingatkan kok masih nggak bisa, diapakno? Didongakno, pasrahno dateng Gusti Allah. Dulu ada pemerintah zalim, rajanya namanya Fir'aun, luar biasa zalimnya. Itu pun Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengingatkan Fir'aun dengan cara halus. Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Beritahu Fir'aun dengan cara yang halus, ndak boleh ngamuk, harus pakai etika. Soalnya pemerintah iku pemimpin luweh tua, kita rakyat yang dipimpin luweh enom. Yang muda kepada yang lebih tua harus pakai etika. Nuwun sewu contoh sederhana, bapak sama anak itu sama-sama manusia. Bapak kalih anak niku sami wonge, tapi hubungan pernai luweh tua bapak. Makanya bapak kalau nasihati anak biasa, tapi anak kalau sama bapak harus pakai adab, harus pakai etika. Bapak leh nuturi anak ya, nak wis arep maghrib, ayo nang adus, adus yang bersih. Iki anake bapak pinter, adus, aja mumet ae lho ya. Engko tak saduki lho ya. Ayo tak saduki. Ayo nang adus, nang adus. Selak maghrib lho ya. Pantes. Tapi kalau bapaknya yang belum mandi, anaknya gak oleh ngomong ngono. Engko nang anake ngomong, "Bapak wis kate maghrib nang adusa. Wis gedhe ngono adus dhewe." Le, mumet tak saduk bokongmu lho ya. Nang adus aja tuwek tok gak pinter-pinter. Adus, ndak boleh, itu namanya anak yang nggak punya tata krama, anak sing gak duwe adab. Anak kalau pengen ngaturi bapak ya, "Bapak nuwun sewu sampun badhe maghrib, menawi ngersakaken siram monggo, napa bapak ngersakaken toyo anget." Ngono. Bapake kok gelem adus, alhamdulillah. Bapake gak gelem adus, ya wis ora apa-apa. Aja dijeguki ndase. Nang adus tuwek plonga-plongo. Ini anak gak duwe tata krama. Kita kepada pemerintah juga harus seperti itu. Jangan dibilang ini terus wah berarti ngatok pemerintah, jadi anteknya pemerintah. Harus didampingi. Saya udah sering bilang, ning gone Sidoarjo iki, nek ono kiai kok nganti melarat secara ekonomi, sing nanggung dosa paling gede bupati. Berarti bupati nggak memperhatikan kesejahteraan kiai. Bupati ini bantah, kiai ini nggak gelem kerja. Loh, nek kiai pertentangan kerja, cari maisha. Loh nanti yang ngajar ngaji anak-anak siapa? Yang bina mental masyarakat siapa? Ngono rungokno bupati. Tapi kalau ada bupati zalim, bupati nakal, yang nanggung dosa besar ya kiai.
Kenapa? Oh, kiainya nggak bisa nasihati bupati. Masuk kiai kok gak iso nasihati bupati? Ngono, makanya caman jangan salah kalau ada ulama yang gandeng umaro dalam rangka didampingi, karena nanti kalau umaroknya zalim, ulama-ulama se-Indonesia iki dosa kabeh. Mulane beliau gandeng Pak Prabowo. Rungokno iku kupingmu rungokno. Iki kok nek gak didampingi aku bareng melok dosa. Matur suwun, Mbah. Mantune barang ya katut dosa. Meneng kowe iki. Wong lanang karo wong wedok kuwi padha wonge, tapi pernahe tuwa wong lanang. Soale wong lanang ki nerusno Nabi Adam, wong wedok nerusno Ibu Hawa. Lah sehingga nek wong lanang karo wong wedok gak patek tata krama titik gak apa-apa, tapi nek wong wedok wajib beradab. Mergo luwih nom. Mulane lek nyeluk wong lanang nyeluk wong wedok, "Dik." Sing wedok nyeluk sing lanang, "Mas." Aja ngetutno umur. Walaupun suami lebih tua daripada istri, istri manggilnya tetap Mas. Suami lebih muda daripada istri, manggilnya tetap Dek. Aja kok yu, amit yu. Maneh yu. Jare, "Wis to Dik, tak oncitno sisan engko." Ndablek kowe iki, enggak oleh, tetep kudu Mas. Loh, ini etika, ini adab. Sehingga mohon maaf sekali, rakyat kepada pemerintah harus beretika dengan baik. Udah demikian yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Loh, ini dalam apa? Lanjut. Pak Kapolda, Abah minta lembur. Jadi kalau lanjut berarti nanti ada lemburannya. Ini yang ngutus Abah. Oh, diserahkan Kapolresta, siap. Awas kalau nggak ada lemburannya. Nah, kita harus bangga jadi bangsa Indonesia ini, tapi kita juga harus berusaha bagaimana Indonesia ini ke depan lebih barokah. Karena begini ya, di dunia ini nggak ada negeri seindah Indonesia, nggak ada. Sampai bangsa Arab itu mengatakan Indonesia adalah bid'atun minal jannah, cuilane swarga, zamrud khatul istiwa. Gunung Indonesia ini merupakan pakunya dunia. Dunia ini gerak-gerak terus, dipaku pakai gunung-gunung Indonesia. Hutan Indonesia adalah paru-parunya dunia. Laut Indonesia, laut yang paling indah di seluruh dunia. Bohong kalau ada yang bilang lautan terindah itu lautan Atlantik, lautan Pasifik. Kalah dengan laut Indonesia, lebih indah. Karena seluruh dunia nggak ada lautan yang ditunggui Nyi Roro Kidul kecuali Indonesia. Semua kekayaan alam yang ada di dunia Indonesia punya. Ayo, kekayaan alam apa yang Indonesia nggak punya? Minyak, gas bumi, mulai perunggu, perak, nikel, emas, aspal, batu bara, semua Indonesia punya. Apa yang ada di Indonesia, apa yang ada di dunia, di Indonesia ada. Kalau di Indonesia nggak ada, berarti di dunia ini nggak ada. Contoh pohon khuldi. Pohon khuldi itu adanya hanya di surga, di seluruh dunia nggak ada, maka Indonesia nggak punya. Tapi selama di dunia ini ada, Indonesia pasti ada. Sorry, onta katanya binatang padang pasir, hanya hidup di Arab. Indonesia punya Moro Wonokromo. Kanguru katanya binatang Australia, Indonesia punya. Kalau bangsa Arab bangga ada pohon tanaman di daerahnya yang disebut dalam Al-Quran, wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun, ada pohon tin, ada pohon zaitun. Indonesia lebih kaya, bukan cuma wattini wazzaitun, wacipluani, wal kersi, wal juweti, lengkap. Loh, tapi maaf ya, kita masih harus banyak berbenah, Gini, dari disiplin keilmuan, dari teknologi budaya, kita harus lebih banyak berbenah. Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Oke, sumber ilmu pengetahuan itu adalah Al-Quran. Semua ilmu ada dalam Al-Quran. Saya kemarin pas sowan Abah dawuh bahwa semua ilmu sumbernya ada pada Al-Quran. Saya ingat ini ilmu yang luar biasa buat saya yang sowan mantune gak melu. Contoh sederhana, ini aja loh. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu bicara ibil, onta, berarti ini ilmu biologi.
Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, bicara sama langit berarti ini ilmu antropologi. Wa ilal jibali kaifa nusibat, jibal gunung berarti ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi ilmu geologi, lengkap. Nah, sekarang ada ilmu yang mencakup semuanya, namanya Googleologi. Harusnya Indonesia ini paling pinter. Kenapa? Sumbernya ilmu itu Al-Quran. Yang punya Al-Quran umat Islam. Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, harusnya paling pinter. Tapi masalah teknologi, maaf, kita kok kalah sama Jepang. Jepang yang mayoritas agamanya Shinto itu punya Tuhan namanya Amaterasu Ohomi Kami. Kita awur sama nggak ngerti. Amaterasu Ohomi Kami ini punya anak laki-laki namanya Niniki no Mikoto, punya anak perempuan namanya Ninini no Mikoto, punya anak lagi namanya Hirohito, anaknya Ajinomoto. Nah, ini serius, sing Ajinomoto mau guyon. Orang Jepang itu punya kitab suci namanya Nahonja sama Nihongi Yingiski. Wis tau tawur gak kira ngerti ya. Kitab sucinya orang Jepang satu ayat pun gak ada yang bicara tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, gak ada. Sementara Al-Quran kurang lebih 786 ayat bicara tentang iptek. Coba, kitab sucinya orang Jepang itu satu pun gak ada yang bicara iptek. Tapi kalau bicara teknologi kok Jepang semua. Honda Jepang, Yamaha Jepang, Corolla Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, Soto Lamongan, Wingko Mbabat, Jenang Kudus, Onde-onde Mojokerto, Petis Kerupuk Urang Sidoarjo. Jadi kita harusnya kuntum khaira ummatin, kita jadi umat terbaik, tapi kenapa jadinya kok kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Ayo coba, sampai di kita itu ada istilah fi kulli makan, makan, di setiap tempat makan. Ono maneh istilahnya kullu syai'in qalu, wa idza patu'alam perqalu, wa idza patu'asat qalu. Jajal konsolidasi budaya, kita harusnya mencontoh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dua kota besar yang dulunya jahiliyah, Makkah dan Madinah, hanya dalam waktu kurang dari 23 tahun berubah menjadi Marokizul Hadarah As-Saqafiyah, pusat peradaban dunia, center of civilization. Apa yang ngerti ini aku nganggo bahasa Inggris ini, wong aku dhewe gak ngerti. Sampai umat Islam seluruh dunia kepingin mengunjungi Mekah dan Madinah. Ini sukses dakwahnya Rasulullah di bidang budaya. Coba, kita harusnya mencontoh. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi kebudayaan objek-objek wisata yang terkenal bukan milik kita, malah candi-candi yang terkenal. Betul? Loh, Spanyol, tahu Spanyol ya? Kerembung iki lho ngidul. Pokoknya toko Kerembung ngidul nek becak ya 7 tahun setengah. Itu bukan negara Islam, tapi objek wisata di sana rata-rata milik umat Islam. Coba, berarti Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. India, itu ketoke hobine mek nyanyi tok. Mulai rabi sampai pegatan nyanyi. India itu nyanyi tok. Tapi objek wisata di sana banyak milik umat Islam. Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. Lah kita objek wisata yang terkenal malah bukan milik umat Islam. Coba, saya beberapa kali ke luar negeri, boleh dong sombong dikit. Nah, sampai yang membawa Azhar ke luar negeri itu juga saya awalnya. Saya pas di Hong Kong itu pernah ditanya sama orang, where are you from, mister? Tuan dari mana? Saya jawab, I am from Indonesia. Saya dari Indonesia. Begitu dengar Indonesia, apa kata dia? Indonesia, Borobudur is good. Dia cerita, oh Borobudur bagus. Akhirnya dia itu cerita, Borobudur itu dibangun tahun sekian. Yang bangun ini, borongane piro, borongane entek piro, semene piro, tukange piro. Jadi dia itu hafal manakibnya Candi Borobudur.
Wong Hongkong ini apal manakib Candi Borobudur. Aku sebagai orang Islam Indonesia gengsi. Kenapa harus Borobudur yang ditonjolkan? Aku kepingin menonjolkan Islam. Tak omongi, but Al-Akbar Mosque is very good. Masjid Al-Akbar lebih bagus. Biar dia penasaran. Penasaran temen dia nih. Akhirnya takon, where Al-Akbar Mosque? Di mana itu Masjid Al-Akbar? Tak jawab, in Surabaya. Begitu dia dengar Surabaya, apa kata dia? Surabaya, Ndoli is good. Jadi Kapolda yang guyu loh. Ndoli yang sudah bubar ini lebih terkenal daripada Masjid Al-Akbar. Ini tugas kita bersama, gitu loh. Ini tugas kita bersama. Kalau di Indonesia ini nggak kekurangan orang pinter, ndak. Tiap tahun perguruan tinggi fakultas meluluskan sarjana dengan berbagai prodi, dengan berbagai jurusan. Nggak kekurangan orang pinter, ndak. Kita yang masih kekurangan ini orang-orang bener. Maaf. Yang merusak negeri ini orang bodoh apa orang pinter? Sing banter nggak usah isi nono Kapolda ya wis. Halo, sing ngentek yang menghabisin duit rakyat yang ngentekno duit negara jatai rakyat wong bodoh apa wong pinter? Wong pinter. Sing bodoh jane pengen tapi gak ngerti carane. Gak roh carane. Maka saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Maka maaf, kalau pengen jadi ahli di bidang pendidikan, banyak fakultas pendidikan, tapi belum ada fakultas kesabaran. Anakmu kuliah nanti, alhamdulillah ketompo yang fakultas kesabaran. Banyak fakultas teknik, tapi nggak ada fakultas takwa. Banyak fakultas ekonomi, tapi nggak ada fakultas kesejahteraan. Banyak fakultas hukum, tapi nggak ada fakultas keadilan, kejujuran. Sehingga jangan heran banyak ahli hukum, pakar hukum yang jadi maklar hukum, jual beli hukum, terlibat kasus hukum, wa akhiru da'wahum, dia yang dihukum. Loh, kami kalau pengen jadi tukang dakwah gampang. Banyak fakultas dakwah, yang nggak ada itu fakultas keikhlasan. Makanya kalau ada kiai diundang suruh ceramah gak disangoni gremeng, ojo heran, itu dia bukan lulusan fakultas keikhlasan. Makanya izin Pak Kapolresta, malam ini keikhlasan saya nggak usah diuji karena saya bukan lulusan fakultas keikhlasan. Nah, ini tugas kita bersama, bagaimana ke depan Indonesia lebih baik. Sampun Abah, pangapunten sangat. Sampun niki kok mboten rampung-rampung niki mangke. Kula saestu pengen tabarukan kali beliau. Alhamdulillah sangat, dan niki bejo wong Sidoarjo. Beruntung banget Pak Kapolresta sama Pak Kapolda, beliau Mursyidina Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya kersa rawuh berkahi majelis menika. Kula Anwar Zahid ingkang dhaif, ingkang bodoh, dengan segala keterbatasan saestu nyuwun agungipun pangapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada beliau Al-Mukarram Haji Anwar Zahid yang telah memberikan nasihat tausiah pada acara kita malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi insyaallah menambah ilmu pengetahuan kita, menambah wawasan serta kesadaran kita untuk selalu mengikuti perintah Allah dan mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, serta lebih menghargai negaranya, lebih menghargai pemimpinnya, dan lebih menghormati para ulama-ulamanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mugi-mugi beliau Kiai Haji Anwar Zahid selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan dan kesuksesan dalam dakwahnya untuk terus membimbing dan menuntun kita untuk menjadi hamba yang lebih baik dan lebih baik lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama tausiah nasihat mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Thaha bin Hasan bin Yahya dari kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.
Alhamdulillahil awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard wa sama. Amma ba'du, ayyuhas sadatina al-a'izza wal fudala, yang saya hormati, yang saya banggakan, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya akhina fillah Bapak Kiai Anwar Zahid, semoga beliau diberi sehat wal afiah zahiran wa batinan dalam membimbing umat. Begitu juga para sesepuh bini sepuh yang lain. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bukan berarti kita mengurangi takdim hormat kita tentang para beliau-beliau. Juga yang saya banggakan, yang saya hormati, bapak-bapak dari Forkominda Sidoarjo, Bapak Bupati atau Bapak PJ Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, bapak-bapak dan instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, dan tidak ketinggalan saudaraku yang saya banggakan, Bapak Kapolda Jawa Timur, sejajarannya, tidak lepas dari doa semoga para beliau diberi kekuatan lahiran wa batinan dalam memimpin khususnya di Jawa Timur ini. Juga yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek beserta jajarannya, bapak-bapak dari anggota kepolisian, TNI, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya mengucapkan Dirgahayu Hari Bayangkara ke-78. Semoga diberi kekuatan lahiriah maupun batiniah dalam membimbing, mengawal menuju Indonesia maju, Indonesia emas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita tadi bersama-sama telah mengalunkan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati tidak terbatas yang namanya pembacaan maulud. Tidak harus bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, karena memperingati selalu akan menambah mahabbah, akan menambah kecintaan, dan akan semakin kenal kepada seseorang yang tidak pernah dipanggil oleh Yang Maha Pencipta dengan namanya belaka. Bahkan yang menciptakan sendiri memberikan satu contoh nilai-nilai akhlak, nilai-nilai adab. Kalau panggilan kalimatun nida hanya kita dapati 3 ayat. Di antaranya wa ma Muhammadun illa rasul, tapi pangkat rasulnya tetap dibawa. Muhammadur Rasulullah ini khobar, pangkatnya tetap dibawa Rasulullah. Tapi panggilan Allah Ta'ala yang langsung kalimatun nida, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya mudaththir, ya muzammil, yasin, toha, yang menciptakan demikianlah memberikan contoh takdim hormat kepada seseorang yang tidak pernah dipanggil dengan namanya belaka. Ternyata panggilan-panggilan tersebut adalah mengangkat kewibawaan yang memanggil, bukan yang dipanggil saja. Kalau Rasulullah tidak, Rasulullah lebih sudah dijaga oleh Allah, segala pangkat ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita memanggil, umpamanya bisa mengangkat yang memanggil dengan akhlak dan adab?
Contoh yang mudah, ada ustadz yang masih muda, umurnya masih 25 tahun atau kurang, sudah mengajar, apalagi hafid. Anak kita sekolah yang mengajar beliau. Saya sebagai orang yang ditokohkan kurang bisa memberikan contoh, merasa lebih tua, memanggilnya seenaknya saja, ustadz atau namanya. Tidak akan memberikan contoh anaknya yang sekolah yang mengajar kepada beliau. Sebab apa? Ananiah akuisme terkadang muncul, merasa lebih tua. Akhirnya tidak bisa menjadikan contoh atau patut dicontoh. Coba kalau kita memanggil nak ustadz, kalau memang sebaya anak saya, di ustadz, atau kita tingkatkan lagi panggilannya Pak Ustadz. Orang awam akan membaca, ya Allah, itu orang yang sudah sepuh saja memanggil ustadznya padahal umurnya sepantar dengan anak, sebaya dengan anaknya, memanggilnya Pak Ustadz. Bagaimana anak-anak kita akan meniru kepada bapaknya? Karena yang mengangkat. RT kita terkadang masih muda, Pak RT, Mas RT, meningkatkan kewibawaan. Itu coba tokoh saja memanggilnya dengan RT-nya walaupun jabatannya RT. Akhirnya desanya aman, berwibawa karena panggilan. Bagaimana Nabi Yuna Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Bila kita memanggilnya Sayyidina Muhammad, tahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dibaca kekuatan umatnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dianggap sepele. Begitu fanatiknya yang luar biasa. Sebab kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang kelahiran. Kelahiran yang sangat khususiyah, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya cok takon, Beb, lagi wis kudu bulan Maulud, wis Maulud. Ya saya jawabnya ya mudah saja. Apakah pengibaran sangsaka merah putih itu harus 17-an? Coba. Lah nek ngenteni 17-an, untung-untung sekarang TV-nya sudah berwarna. Nah, kalau dulu TV-nya hitam putih, orang ngarani benderane dhewe hitam putih ya untung. Itu. Kita kibarkan selain 17 Agustus supaya apa? Mengingatkan kepada bangsa Indonesia merasa memiliki, merasa handar beni. Karena di dalam merah putih itu bukan sekadar dua warna. Karena di dalam merah putih ada kandungan. Yang pertama, harga diri bangsa, kehormatan bangsa, jati diri bangsa. Dan perlu diingat bahwa merah putih itu tidak tegak sendiri. Penuh pengorbanan. Berapa yang menjadi syuhada, yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari penjajah dan kebodohan. Lihatlah di Taman Pahlawan kita. Apakah kita pernah mengajak anak-anak kita, entah Jum'ah apa hari apa gitu, diajaklah, minta izin sama Pak Bupati, Pak, saya mau mengajak anak-anak kita SMP, SMA atau dari mulai SD, kita kenalkan siapa yang tertanam, yang terkubur di dalam Taman Pahlawan. Biar bertanya anak-anak kita, siapa ya beliau-beliau itu? Ada yang kopral sersan, ada yang kapten, ada yang letnan dan lain sebagainya. Biar tanah anak-anak kita. Iki sebabnya sedo piye to, Pak? Wah, iki perjuangannya luar biasa. Buyen sing nglemparake granat, iki londo sing mati pirang-pirang. Jasane ning piyambake dhewe akhirnya ketembak. Iki jasane luar biasa. Anak itu mulai tertanam. Lebih jauh daripada itu kita menghargai beberapa kuburan para ulama sesepuh, para aulia. Yai sopo, bukan sekadar khol saja, riwayatnya, hidupnya, ibu bapaknya siapa, bagaimana cara mendidiknya, di mana beliau punya guru, beliau belajar apa saja di pesantren A, C, B, sehingga tahu santri-santrinya tidak ditanya, biyen gurumu ngajine napa? Duka nggih. Mboten semerep, maneh-maneh duka ae ora ana liya. Karena apa? Kepaten obor. Sama apabila kita melihat merah putih hanya sekadar lihat merah putih, tidak melihat di belakang, latar belakang merah putih berkibar kembali.
Berapa jasa-jasanya para ulama, para aulia. Di samping satu sisi tanggung jawab bagaimana pensiaran agamanya, satu sisi bertanggung jawab berhadapan dengan penjajah dan lain sebagainya. Jangan dikira andilnya kecil para ulama khususnya dalam kemerdekaan bangsa ini. Satu butir nasi saja, satu butir nasi yang andil itu luar biasa. Dari mulai mencangkul sampai meluku, garu, tebar, sampai nandur, tanam, sampai panen dan sampai jadi nasi, berapa tangan yang andil. Bagaimana agama ini? Bagaimana negara ini? Bagaimana bangsa ini? Bagaimana agama ini? Dan selanjutnya, bukan tangan satu yang andil, banyak sekali. Sering saya ulang-ulang sampai doanya luar biasa, doa yang penuh kepedulian. Allahumma barik lana, bukan barik li. Ya Allah, semoga engkau memberkahi kami. Sing liwet ke yoleh, sing natak ke mam yoleh, sing paneni yoleh, sing tandur ya mendapatkan, yang menjaga yang mendapatkan, masuk semua dalam Allahumma barik lana fima rozaqtana, titiknya. Kepedulian sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan bagaimana kepedulian Rasulullah SAW terhadap umatnya ketika Rasulullah mendapat satu kehormatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung ingat kepada umatnya, langsung kepada ulamanya as-salihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahi jauh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini untuk meningkatkan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita melentur kecintaannya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa cinta kepada aku, kelak bersama aku dalam surga. Ini jaminan bagi orang yang mahabbah. Ini satu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena melenturnya kecintaan kita kepada Rasulullah, juga otomatis nanti akan merambat kecintaan kita kepada bangsa dan tanah airnya. Kita tadi melihat sabda Rasulullah SAW yang dipun bawa oleh Bapak Kiai Anwar Zahid tadi. Saya dengar sepintas kecintaannya kepada dunia Arab. Li'annil Arabi, saya adalah bangsa Arab. Ini nasionalisme yang ada Rasulullah SAW supaya ditiru. Di mana dilahirkan supaya ditiru bangsa-bangsa, umat-umat yang ada di negara-negara. Apakah kita malu kalau kita mengakui saya adalah bangsa Indonesia? Ini tantangan. Apabila kita kuat, kita berasa lalu saya adalah bangsa Indonesia, kebanggaan yang luar biasa, kefanatikan yang luar biasa akan memperkuat cintanya kepada bangsa dan tanah airnya. Itu yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi yang saya sangat khawatirkan, apa diantaranya, setelah Rasulullah SAW turun satu ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah ditanya oleh sahabat, mata aku na mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikatakan orang yang benar beriman? Dijawab oleh Rasulullah, apa diantaranya? Idza ahbabtallah, selagi kamu mencintai Allah. Lajeng sak lanjutipun ya Rasulullah seterusnya, selagi mencintai utusannya. Baru mengikuti torekotnya, sunnahnya. Ringkasnya, kalau orang menjalankan sunnah Nabi, torekoh Nabi betul-betul diwarnai cinta, tidak ngarep-ngarep opai. Tapi inginnya satu, dikumpulkan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama, kalau mencintai sesama kita, al mukmin ahul mukmin, insya Allah tidak akan membuat atau membuka aibnya saudara mukmin kita sendiri. Sebaliknya atau seterusnya, kalau kita mencintai bangsa ini dengan baik sebagaimana tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menjual aibnya, boroknya bangsa kita. Kalah menang didandani dewe, ora usah ngenteni kritikane wong liya.
lebih terhormat, dikritik bangsane dhewe, didudukake, dibenerake karo bangsane dhewe lebih terhormat. Tapi kalau borok kita dibuka, orang lain tinggal bertepuk numpang nang. Loh, ini bahayanya di situ nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita ceritakan sampai esok nih Pak. Ringkes ya. Hadis ini di tengah-tengah Rasulullah bersabda apa? Kadar bobot iman seseorang wal yatafatun nas fil iman. Kadar bobot imane wong suwiji tergantung kecintaane marang ingsun. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Nek imane kuat temenanan mahabbahnya, sebab mahabbah pun datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Ini yang paling ditakuti. Oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan umat Islam khususnya, yang akan menghancurkan umat beragama pada umumnya, yang akan menghancurkan bangsa ini, diwalik maknane. Yen ngono, yen arep ngancurake umat Islam, umat beragama, negarane adohke demene karo negarane, demene karo bangsane. Mengko negara bisa diajak-ajak piye carane ben ora percaya karo Kanjeng Nabi, wis manusia biasa. Kanjeng Nabi ora usah diagung-agungke, wong iku padha karo awake dhewe, bedane kae wahyu aku ora. Lha niku. Ini satu di antara meskipun. Terus dan yang lain, ono kesalahan siji oknum, entah itu TNI, entah itu Polri, entah itu pejabat pemerintah. Ayo terus piye carane rakyat positif ora percaya karo negarane, ora percaya karo pemerintahe, ora percaya karo TNI ini, karo Polri ini. Ayo terus goyang terus. Itu diantaranya. Kalau sudah termakan, makanya Indonesia tinggal dibagi piro. Setuju jenengan? Kalau Indonesia pecah belah, setuju jenengan? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Jawab yang tegas. Melempem ngono. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Harus ada pendirian. Sehelai rumput yang kering sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya itu harus kita tanamkan kepada kita semuanya, karena kita merasa memiliki handarpeni kepada republik ini. Niki dawuh Kanjeng Nabi mohal goroh, niki pun dados isyarat saking Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Cinta adalah benteng yang paling terkuat di dalam agama maupun di dalam kebangsaan. Maka dari itu kita pelihara, jangan sampai cinta kita kepada bangsa dan tanah air ini, lebih-lebih cinta kita kepada para sesepuh, para alim ulama, para pendiri bangsa ini, jangan sampai kita melentur. Kita tidak akan memberikan kesempatan kepada oknum-oknum manusia yang akan menggoyahkan kecintaan kita semuanya kepada bangsa dan negara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi telah kita dengarkan bersama-sama nasihat-nasihat Mau'izatul Hasan yang disampaikan oleh beliau guru kita Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Semoga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menambah kecintaan kita akan pentingnya kita mencintai negara, bangsa dan pendiri bangsa serta ulama-ulama yang ikut memerdekakan, memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Insyaallah kita doakan semoga beliau guru kita Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya diberikan kesehatan panjang umur dari Allah Subhanahu wa taala, agar terus bisa membimbing kita untuk lebih mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin.